Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi tugas UAS Manajemen Bisnis ini, saya mengambil tema Airy Rooms, mengapa startup yang tumbuh cepat akhirnya berhenti beroperasi. Itu ada di tiga aspek, yaitu dari market, model, dan risk. Lalu, kenapa memilih Airy Rooms? Karena pertumbuhan cepat bertemu dengan guncangan permintaan yang besar. Airy Room itu sendiri berdiri dari 2015. Lalu pada tahun 2019, mereka mempunyai 2.000 properti, lebih dari 30.000 kamar. Di Maret 2020, mereka terdampak di pandemi karena tertekan dengan okupansi. Lalu di April 2020, sekitar 70% staf mereka terkena PHK, lalu mereka memutuskan di 31 Mei 2020 itu berarti beroperasi. Data ini diambil dari laporan publik. Aspek pasar dan pemasaran. Dari sisi kebutuhan pasar, akomodasi terjangkau, fasilitasnya layak, cara bookingnya pun mudah. Lalu dari sisi value proposition, model VO ini menghubungkan konsumen dengan properti budget dan membantu standar layanan. Di sini ada titik rawannya, yaitu ketika perjalanan turun drastis, transaksi dan okupansi ikut turun juga. Pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah pasar besar belum tentu tahap terhadap shock. Studi kelayakan yang perlu menguji sensitivitas permintaan. Sumber ini bisa diambil dari Jurnal Pariwisata dan Hospital di tahun 2019. Dari sisi aspek manajemen dan SDM, pertumbuhan cepat membutuhkan organisasi yang siap menghadapi perubahan, yaitu untuk mengelola banyak mitra properti membutuhkan SOP dan kontrol kualitas. Di sisi lain, saat krisis, AIRI menggunakan SDM atau laporan publik menyebut sekitar 70% staf mereka diterkenakan PHK. Namun, pengurangan SDM yang menekan biaya tetapi dapat mengurangi kemampuan recovery-nya. Studi kelayakan sebaiknya memasuki skenario normal, turun, dan krisis. Pertanyaan kelayakannya ini adalah apakah tersedia cash runway, tim inti, SOP kritis, pembagian peran, dan kemampuan pivotnya. Dari sisi aspek teknis dan operasional, teknologi harus didukung operasi dan servis recovery yang kuat. Dari sini kita bisa mengklasifikasikan dari tiga platform digital, yaitu website dan aplikasi menjadi kanal transaksi yang utama. Jaringan properti yaitu kualitas layanan bergantung pada keberlangsungan dan kualitas mitra. Di sini bisa diambil contoh dari berbagai macam hotel, standar standar permintaannya pasti akan berbeda-beda. Di sisi lain, mereka harus menyediakan status refund dan customer service yang sangat memuaskan. Saat pembatalan melonjak, operasi harus mampu menangani refund dan komunikasi terhadap pelanggan. Di sini rekomendasinya yaitu memonitoring akupansi, refund, cash flow, dan performa mitra. Siapkan mode operasi krisis. Dari sisi aspek keuangan, pendapatan yang tinggi, tapi biaya refund yang hampir mendekati pendapatan, namun cash runway-nya juga sama begitu tinggi. Yang bisa dianalisis yaitu penurunan penjualan, tingkat refund, dan pengurangan SDM. Dari aspek hukum, sosial, dan lingkungan, bisa digambarkan juga seperti kontrak mitra, refund, syarat dan transaksi, perlindungan konsumen, dan pengelolaan data harus jelas. Dari sisi sosial, penutupan berdampak pada karyawan, mitra properti, dan pelanggan, komunikasi dan penyelewengan kewajiban yang penting. Dari sisi lingkungan, mitra akomodasi perlu memperhatikan penggunaan energi, air, limbah, dan standar operasional. Intinya, bisnis yang layak bukan hanya menghasilkan uang, tetapi juga mampu menjalankan kewajibannya. Di sini, analisis resikonya bisa terbagi menjadi 5, yaitu demand jatuh yang sangat tinggi, cash flow atau refund juga tinggi, ketergantungan mitra juga tinggi, SDM masih dalam skala tinggi, dan reputasinya memang sangat tinggi. Kenapa Airi sulit bertahan? Di sini bisa diklasifikasikan menjadi 4, yaitu demand stocknya. Pandemi menekan perjalanan dan akupansi. Sales turun, penjualan turun signifikan karena berdampak dari pandemi yang berlangsung saat itu. Refund tinggi, permintaan refund meningkat karena beberapa kebijakan pemerintah yang memang harus membatasi gerak masyarakat saat itu. Di sisi lain, SDM-nya turun sekitar 70%, staf terkena PHK. Lalu rekomendasi apa kalau mengulang dari awal?
Stress state, uji jika permintaan turun 20-60%, cash runway, dana darurat atau batas burn rate-nya, revenue mix, kurangi ketergantungan pada satu segmen, quarterly flexibility, yaitu kontrak adaptif terhadap kondisi pasar, krisis playbook, SOP refund, SDM, dan komunikasi operasi. Pivotnya sangat cepat, gunakan data untuk mengubah produksi dan segmen. Jadi kuncinya, sebelum ekspansi, ukur bukan hanya seberapa besar pasar, tetapi juga berapa lama perusahaan bisa bertahan jika pasar tiba-tiba hilang. Jadi dari sini kesimpulannya bisa ditarik, yaitu AIRI menunjukkan bahwa startup dengan pasar besar tetap bisa gagal jika ketahanan bisnis tidak sebanding dengan resikonya. Bukan hanya layak saat kondisi normal, tetapi juga layak saat kondisi yang berubah. Data-data ini bersumber dari The Jakarta Post tanggal 8 Mei 2020, Antara tanggal 15 Mei 2020, Detiknet, Jurnal Kepariwisataan dan Hospital, dan PDF Studi Kelayakan Bisnis dari materi yang akan segera dibahas untuk materi UAS. Jadi di sini bisa disimpulkan, sebesar apapun startup itu, jika tidak dilakukan manajemen kelayakan bisnis saat kondisi yang turun, akan berhenti juga.